Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohanes Felix Yulian Putra dengan NIM V072087 dari kelas A, Manajemen Administrasi tahun 2020, eh, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Ya, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pengelolaan arsip yang benar melalui aplikasi SIGSMART, yakni Sistem Informasi Kearsipan Smart Village, yang bisa kita unduh di Google Play maupun kita akses di websitenya, yakni di sikasmart.caramel.dev. Uh, Aplikasi SIK Smart sendiri ini merupakan aplikasi yang memang dibuat untuk pengelolaan arsip yang baik dan benar menurut standarisasi pengelolaan arsip, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara pengelolaan arsip dengan mudah dan gampang, sehingga bisa dihasilkan output arsip sesuai yang kita inginkan. Nah, eh, pada praktek kali ini saya melaksanakan praktek sebagai salah satu syarat untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah otomasi kearsipan. Dan pada praktek kali ini saya berada di eh, pihak pemerintah Desa Logede sebagai arsiparis di sana. Ya, baik, langsung saja untuk hal yang harus dilakukan pertama kali, yakni kita harus masuk terlebih dahulu ke aplikasinya. Langsung saja klik masuk, dan pada saat ini saya menggunakan SIK Smart versi website. Ya, langsung saja kita klik masuk. Kemudian kita klik surel, yakni arsiparis UNS. Kemudian kita tap, kita ketikkan kata sandi, yakni arsiparis. Ya, saja kita masuk. Nah, di sini ini merupakan dashboard utama, tampilan dashboard utama dari aplikasi SIK Smart sendiri. Di kiri sini kita bisa melihat ada fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi SIK Smart. Yang pertama yang ada dashboard, penyimpanan arsip, klasifikasi arsip, registrasi arsip, peminjaman arsip, buku agenda, pengguna, FAQ, dasar hukum SPPBE, klasifikasi jadwal retensi arsip, dan yang terakhir ada CV pengembang aplikasi. Dan di bagian tengah kita bisa melihat ada tulisan dashboard yang menandakan ini bahwa adalah tampilan utama, tampilan awal. Kemudian kita bisa melihat tulisan selamat datang arsiparis, dan di sini kita sebagai arsiparis di pemerintah Desa Logede, Pejagoan, Kebumen. Ya. Kemudian di sini kita bisa melihat ada 4 struktur utama dari aplikasi Smart sendiri. Yang pertama ada arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, dan arsip dipinjam. Untuk arsip aktif, di sini kita bisa melihat ada nomor yang tertera, yakni menandakan bahwa arsip tersebut yang sedang diolah di aplikasi ini. Untuk arsip aktif ada 111, untuk arsip inaktif ada 2, arsip vital 117, dan arsip dipinjam ada 33 dokumen. Ya. Pada praktik kali ini saya akan menerapkan surat keluar dan surat masuk, dan saya sudah menyiapkan surat keluar dan surat masuk yang akan kita gunakan pada praktik kali ini. Yang pertama, yakni kita bisa lihat bersama. Di sini ini adalah surat masuk. Untuk membedakan surat masuk dan surat keluar, kita bisa lihat dari kop yang tertera pada surat. Apabila kop yang tertera yakni adalah dari pemerintah di luar instansi kita, maka harus bisa kita kategorikan sebagai surat masuk. Tapi apabila dari instansi kita, yakni berdasarkan surat keluar dari instansi. Ya, saya sudah menyiapkan 2 surat. Yang pertama ada surat audiensi agenda kegiatan yang merupakan surat masuk pada pemerintah Desa Logede yang disampaikan oleh Program Studi Pendidikan Manajemen Administrasi Sekolah Vokasi UNS. Kemudian yang kedua, saya sudah menyiapkan juga surat untuk surat keluarnya, yakni yang
kita siapkan dari pemerintah Desa Logede, yakni berisikan Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman antara pemerintah Desa Logede dengan program studi dari manajemen administrasi. Ya, langsung saja saya akan mempraktekkan bagaimana cara registrasi arsip yang baik dan benar menurut standarisasi pengelolaan arsip. Yang harus kita lakukan pertama kali yakni kita klik registrasi arsip. Nah, langsung saja kita klik buat baru. Nah, di sini kita akan melihat tampilan dari registrasi arsip yang akan kita lakukan, dan di sini terlihat ada beberapa banyak fitur yang harus kita inputkan supaya registrasi arsip bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, yang pertama langsung saja kita klik, kita pilih, kita akan menginput apa surat masuk atau surat keluar. Karena dalam praktik pertama ini saya akan menginput surat masuk, maka kita pilih surat masuk. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita menginputkan nomor surat. Yang nomor surat tertera pada halaman kiri atas, dan ini langsung kita copy saja untuk mempersingkat waktu. Kemudian tanggal surat juga tersedia di surat, yakni pada tanggal 8 Agustus 2022. Agustus 2022. Dan untuk tanggal diterima surat biasanya bisa kita pilih tanggal di saat surat masuk ataupun 1 hari setelah surat itu masuk kepada instansi kita atau yang tertera pada surat. Dan di sini saya akan menuliskannya 1 hari setelah surat itu yang tertera pada tanggal surat. Di sini saya akan menulis tanggal 9 Agustus. Kemudian untuk perihal surat, kita lihat pada surat. Di sini sudah tertera yakni undangan audiensi kegiatan. Untuk lampiran surat, karena di surat tidak ada, maka kita tuliskan strip. Misalnya untuk indeks surat, indeks atau subjek pada surat bisa kita samakan dengan perihal surat yang sudah kita inputkan tadi, yakni undangan audiensi agenda kegiatan. Nah, kemudian di sini tertera surat dari dan surat kepada. Surat dari ini kita isikan dari siapa surat itu kita terima. Karena di sini surat itu kita terima dari program studi D3 manajemen administrasi, maka kita tulis sama dengan yang ada di surat, yakni program studi D3 manajemen administrasi sekolah vokasi UNS. Surat kepada kita isikan kepada siapa surat tersebut ditujukan. Karena di sini tujuan kepada kami, yang saja kita tuliskan pemerintah Desa Logede. Ya, untuk klasifikasi arsip bisa kita klik, kita search yakni 000. Nah, di sini kita klasifikasikan arsip ini sebagai arsip umum. Kemudian nilai gunanya karena arsip yang kita inputkan ini adalah arsip yang bersifat undangan, bersifat administratif. Untuk tempat penyimpanannya, kita klik 000, ini disesuaikan dengan filling yang kita inginkan. Di sini saya klikkan pada filling umum dan untuk disposisinya, karena di surat ini tersampaikan kepada Kepala Desa Logede, maka kita klik disposisinya pada Imdadur Rahman. Beliau adalah selaku Kepala Desa Logede. Untuk isi ringkasan bisa kita cuplikan dari surat yang ada.
yakni di sini saya mengambil ini langsung saja agenda launching aplikasi XS Smart berbasis Android dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara SW UNS dengan perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kearsipan Perpustakaan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. Ya, kita copy. Untuk catatannya, bisa kita tuliskan apapun sesuai kehendak kita, karena di sini sifatnya segera, maka saya akan tuliskan segera ditindaklanjuti dan diselesaikan. Untuk jumlah berkasnya, karena tadi tidak ada lampiran, maka saya tuliskan 1. Kemudian selanjutnya adalah kita menyertakan filenya di dalam registrasi ini. Ya, kita choose file. Kita show all file. Kemudian kita pilih di mana tadi tersedia. Di sini saya sudah menempatkan pada folder SIK Smart, dan kita pilih surat yang kita inputkan. Di sini adalah audiensi agenda kegiatan WNS 2022 yang langsung saja kita simpan. Ya, suratnya sudah kita inputkan tadi atau kita registrasikan bernomor 129 untuk surat masuk. Langsung saja selanjutnya akan saya lakukan registrasi untuk surat keluar, yakni langsung saja kita seperti untuk registrasinya kurang lebih sama saja dengan apa yang dilakukan pada saat registrasi surat masuk, yakni kita buat baru, kemudian pilih surat keluar, ya, nomor surat, karena di surat tersebut tidak ada nomornya, maka kita strip saja. Kemudian untuk tanggal surat, kita bisa lihat di sini, yakni 18 Februari 2022. Februari 2022 dengan tanggal penerimaan kita samakan, yakni tanggal 18 juga. Nah, untuk perihal surat, di sini kita bisa mengetahui bahwa perihal suratnya adalah MOU atau nota kesepahaman. Ya, kita langsung pilih saja, kita copy. Untuk lampirannya, karena di sini tidak ada lampiran, maka kita strip. Dan untuk indeks objeknya bisa kita samakan dengan perihal surat. Untuk surat dari, karena ini surat melakukan dari surat kita, tuliskan pemerintah Desa Legede disampaikan kepada program studi D3 manajemen administrasi. Ya. Untuk klasifikasi arsipnya, karena ini juga merupakan arsip umum, maka kita klik 000 yang bersifat umum. Kemudian nilai guna, karena arsip ini merupakan arsip MOU atau kesepahaman, maka kita pilih hukum. Kemudian penyimpanannya sama, kita tempatkan di filling 000. Ya. Dan untuk surat keluar itu merupakan surat yang berasal dari kita, sehingga tidak ada disposisi yang bisa kita sampaikan. Kemudian ada isi ringkasan, kita cuplikan dari surat yang ada, yakni ini menyepakati untuk melakukan kerjasama dan berikutan magang industri dan mahasiswa atau dosen. Ya, kita copy saja.
Kemudian untuk catatannya tidak usah kita sertakan, jumlah berkasnya juga karena tidak ada lampiran maka kita klik satu, dan untuk filenya akan kita sematkan juga, yakni MOU Pemdes Logede. Ya, sudah. Jika sudah selesai maka kita simpan. Hal selanjutnya yang kita lakukan yakni kita melihat dari kartu kendali yang kita miliki dari surat yang sudah kita lakukan. Yang pertama bisa kita lihat dari surat masuknya nomor 129, bisa kita lihat untuk kartu kendalinya. Di sini bisa kita lihat dokumen yang kita start download, kemudian kita open. Nah, di sini merupakan kartu kendali dari surat masuk yang ada. Bisa kita lihat bersama bahwa di sini ada 3 kartu kendali yang dibedakan dari warna, ya ada warna putih, kemudian ada warna merah dan warna hijau. Kemudian selanjutnya kita download kartu kendali yang surat keluar dan telah kita buat, yakni di sini. Ya, kita pilih kartu kendali surat keluar. Ya, kita start download, kemudian kita open. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada hal yang sama dari kartu kendali, ada 3 fokus utama, tapi hal ini merupakan kartu kendali dari surat keluar yang kita buat. Ada 3 warna utama, yakni putih, merah, dan hijau. Oke, untuk registrasi arsip dan untuk kartu kendali sudah bisa kita lakukan prakteknya. Kemudian selanjutnya kita akan mengunduh dari buku agenda dari arsip yang sudah kita buat. Yakni kita langsung saja klik buku agenda, kemudian kita pilih klasifikasinya. Kemudian kita pilih surat masuk, karena kita hendak mencari buku agenda dari surat masuk. Kemudian kita pilih bulan, di bulan tadi ada di bulan Agustus untuk surat masuknya. Kemudian kita pilih tahun, yakni 2022. Ya, kita cari buku agenda. Maka di sini akan tampil dari apa yang ada dari buku agenda yang difilterisasi di bulan Agustus dengan tahun 2022. Langsung saja kita ekspor PDF. Ya. Oke, kita add. Ya, kita start download. Langsung saja kita open. Nah, di sini merupakan tampilan buku agenda dari apa yang sudah kita lakukan, yakni di sini ada arsiparis, nomor surat, tanggal diterima, masuk atau keluar, perihal, lampiran, dari siapa, kepada siapa, keterangannya apa, dan isi ringkasan catatan serta penyimpanan serta catatan lagi. Untuk yang hal kedua, kita bisa juga untuk unduh buku agenda dari surat keluar dengan klasifikasi yang sama. Suratnya adalah surat keluar, bulannya di bulan Februari di tahun 2022. Ya, bisa kita klik cari buku agenda. Di sini tampil dan langsung saja kita akan ekspor PDF-nya. Oke. Ya, kita start download, kemudian kita open. Nah, di sini juga tampil tampilan dan buku agenda dari surat keluar yang sudah kita buat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari praktik saya kali ini mengenai pengelolaan arsip dengan standarisasi arsip yang sesuai. Apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya lakukan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.